Hai, welcome home everyone. Welcome home. Halo semua, senang banget bisa ketemu kalian semua dan bisa beribadah bareng-bareng nih. Aku bareng DG bakal share tentang informasi gereja kita untuk 1 minggu ke depan. Boleh nih DG share ke teman-teman semua mengenai agenda gereja kita? Boleh nih kok. Nah, di hari Rabu kita ada 3C Kids. Jadi aku mau ajak nih om tante yang punya anak atau mungkin dari teman-teman sekalian nih yang punya adik atau saudara dari umur 6 sampai 12 tahun. Boleh ikut 3C Kids, karena aku percaya anak-anak pun mereka juga butuh yang namanya komunitas yang sehat agar mereka juga bertumbuh. Nah, terus di hari Kamisnya kita ada prayer night dari jam 19.30 sampai selesai. Nah, terus di hari Jumatnya juga itu kita ada 3C Youth and Teens. Nah, itu kita bakal mulai dari jam 7 sampai jam 7 malam sampai selesai. Nah, aku percaya kita di situ juga bakal saling sharing, kita bakal cerita satu sama lain. Aku percaya di situ kita bakal bertumbuh banget lah. Terus habis itu ada apa lagi nih kok di hari Sabtu sama Minggunya? Untuk di hari Sabtu, kita ada 3C Adults. Jadi, 3C Adults ini merupakan sebuah wadah di mana akan ada komunitas untuk papa mama kita. Karena aku juga percaya nih bahwa papa mama kita juga butuh komunitas yang sehat, komunitas yang baik, komunitas yang mendukung mereka untuk terus beriman di dalam Tuhan Yesus. Jadinya, jangan lupa ya untuk teman-teman semua dan juga adik-adik boleh ajak papa mamanya buat join ke 3C Adults. Dan untuk hari Minggu, kita akan ada on-site service dan juga online service. Untuk on-site service akan dimulai pada pukul 11 pagi bertepatan di gereja di RP Suroso nomor 5. Dan untuk online service-nya akan diadakan pada pukul 7 malam alias sebentar lagi nih teman-teman semua. Pastinya kalian juga jangan lupa untuk share link YouTube yang ada dan juga ajak teman-teman kalian semua dan juga papa mama kalian untuk join ibadah bareng nih. Dan nampaknya di tanggal 20 November ada sebuah event nih DG. Nah, apa tuh kok? Nah, di tanggal 20 November akan ada sebuah Youth and Teens event. Yeay! Woo! Kita memberi nama event ini adalah Icon, di mana Icon ini tujuan utamanya adalah untuk menjangkau anak-anak muda. Di sana kita nggak cuman dengar khotbah doang, nggak cuman begitu, tapi akan ada praise and worship, ada praise party, dan juga ada food bazaar. Pastinya bakal seru banget nih. Jadi, untuk teman-teman semua segera daftarkan diri kalian dan join di Icon ya. Karena kita benar-benar nggak sabar banget untuk ketemu kalian semua. Dan kita juga nggak sabar untuk bisa praise and worship bareng-bareng nih. Betul banget kok. Nah, itu informasi dari kita berdua. Dan sebentar lagi kita akan mulai praise and juga worship. So, make sure kalian ambil posisi ternyaman kalian. Dan aku undang kita semua untuk bangkit berdiri. Woo! Bye-bye! Good evening, church. Let's praise Him tonight. You are God, and we lift
you up. We'll keep singing, keep praising. We won't stop giving all we got. You're worthy of all glory. Oh, there is no other. You are forever, Lord. There's nobody like you, no one beside you. Come on, sing it out. To you, let endless praise we shout. Every night and day, and with no delay, let endless praise we shout. Come on. Come on, lift him out. Shout, shout. Praise him. Boundless love, light before the sun. Your glory, eternal, never stops. Give it all you got. Creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. For church, to you, let endless praise we shout. Every night and day, and with no delay, let endless praise we shout. To you, let endless praise we shout. Every night and day, and with no delay, let endless praise we shout. Hallelujah. Come on, lift his name. You up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. We lift you up, up, up. We're giving you a love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. Let's go. Come on, praise his name tonight. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you, let endless praise resound. Every night and day, and with no delay, let endless praise resound. To you. Hallelujah. Come on, give the praise to him. All right, we're not done yet tonight. Let's praise him more. I come to you with a grateful heart for the things you've done. I come to you, giving all my praise for the day you made. You're amazing, forever reigning, my God. There's no one like you, none beside you, my God. Oh, everywhere, everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will give you praise. Everywhere I go, I will lift your name up. I 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 lift your name up. Hey,
give you praise. You're amazing, forever reigning, my God. There's no one like you, none beside you, my God. Come on, church. Everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will give you praise. Everywhere I go, I will lift your name up. I lift your name up. Hey, hey, I lift your name up. I lift your name up. Come on, church. I lift your name up. Oh, whatever comes my way, I will lift you up, giving you my praise. I will never stop. You're surrounding me. Your love overflows. I will lift your name everywhere I go. Come on, church. Once again, sing it. Everywhere I go, I will lift your name up. In all I do, I will give you praise. Everywhere I go, I will lift your name up. I lift your name up. I lift your name up. Hallelujah. I lift your name up. Come on, lift the name of Jesus. I lift your name up. For He is good. I lift your name up. Whatever comes my way, I will lift you up, giving you my praise. I will never stop. You're surrounding me. Your love overflows. I will lift your name everywhere I go. Yeah, come on, give Him the highest praise. Mari saudara-saudara semua, saya undang kita untuk sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Aku percaya dalam hadiratnya ada sukacita, ada kemenangan, ada damai sejahtera yang Ia sediakan bagi kita. Dan dari itu mari kita sama-sama ulurkan tangan kita reach out to God. Kita jamah jubah-jubahnya pada malam hari ini. His name, lift the name of Jesus. Let's be thankful for His goodness and mercy that follow our lives. Oh, come on, worship Him. Let's go in deeper, go deeper. Oh God, we worship You. Your mercy never fails me. All my days I've been held in Your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. And all my life You have been faithful. All my life You have been so good. With every breath that I am made,
fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Come on, sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. Yes, Lord, all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. One day, all my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Jesus, all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Yes, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life, all my life you have been faithful, Jesus. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able,
church, lift the name of Jesus. All my life you have been faithful. Sing the goodness of God. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Yes, you have. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online minggu. Apa kabarmu? Bagaimana keluarga, setiap keluarga? Hari ini tema khusus untuk keluarga, untuk semua anggota keluarga. You kids, you anak-anak, you teen, baik semua orang tua. Apa yang kalau kita harus dapat satu firman, satu rema hari ini, satu kebenaran bahwa seisi rumah kita diselamatkan. Seisi rumah kita diselamatkan. Wah, itu tema yang sangat luar biasa. Karena apa? Tuhan ingin semua orang diselamatkan. You kids, anak-anak youth dan teens. Dan bahkan orang-orang tua. Hari-hari ini mungkin engkau yang ikut ibadah, mungkin kids, mungkin anak-anak teens dan youth, mungkin juga orang tua. Apakah mau satu kerinduan, hal yang paling luar biasa Tuhan ingin kita lakukan. Bahkan satu kerinduan Tuhan, lihat kita semua, agar semua anggota kita diselamatkan. Ada banyak permasalahan, ada banyak segala hal yang diprioritaskan dalam dunia ini. Ada mungkin ada anak-anak yang sibuk dengan kegiatan, bahkan sibuk dengan aktivitas anak muda. Ada anak sibuk dengan segala aktivitas mereka. Ada bahkan orang tua yang sibuk dan menyepelekan anak muda, juga menyepelekan gereja, menyepelekan untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Ini satu kesempatan event bagaimana kita saling bekerja sama, saling mendoakan, dan bahkan di zaman Tuhan Yesus. Satu ayat firman Tuhan yang diambil dalam Kisah Para Rasul 16:31. Satu firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan kepada kepala penjara. Yesus katakan, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat. Siapa? Engkau dan seisi rumahmu. Tuhan ingin supaya kita percaya kepada Dia. Ketika kita percaya, seisi rumah kita juga akan percaya. Nah, kita tahu bahwa ini satu kerinduan Tuhan. Bukan hanya kerinduan kita. So tahu apa konsekuensi, bagaimana ada satu yang pertama yang kita harus poin penting. Bagaimana itu kebahagiaan. Kebahagiaan bagi keluarga kita ketika kita semua sehat, itu kita pasti bahagia. Ketika keluarga kita luput dari penyakit, itu kita bahagia. Keluarga kita sejahtera, semua tercukupi, kita bahagia. Tapi jangan lupa, mungkin kadang-kala itu semua ada banyak hal yang membuat kita sedih dan duka. Dan bahkan ada yang sakit, ada yang banyak permasalahan keluarga, ekonomi, permasalahan keluarga, hubungan yang tidak baik, broken home, dan banyak hal yang dikatakan tidak bisa kita bahagia dan penuh. Tapi saudara, kebahagiaan yang Tuhan tawarkan bukan hanya sesuatu masalah kita di dalam dunia ini. Pasti setiap keluarga punya masalah, baik untuk ekonomi, masalah hubungan, masalah kehidupan, masalah komunikasi. Banyak sekali masalah dalam keluarga yang tidak terselesaikan dan banyak sekali masalah-masalah dalam keluarga. Tapi saudara, yang paling penting adalah bagaimana Tuhan Yesus ingatkan kepada kita semua anggota keluarga. You anak-anak, kids, mungkin orang tuamu, kakakmu belum diselamatkan. Ini adalah tugas hari ini. Engkau mendoakan mereka. Bagi youth dan teens, engkau juga ketika adik-adikmu belum diselamatkan, inilah tugasmu supaya keluargamu, seisi rumahmu diselamatkan. Dan bahkan dikatakan orang tua, anak-anakmu perlu diselamatkan. Kenapa? Ada kebahagiaan yang Tuhan inginkan, itu kehidupan kekal. Kehidupan kita di dunia hanya 70-80 tahun, kata Mazmur 90. Kalau kuat
70, kalau kuat 80. Ya, umur manusia 70, Mazmur 90 katakan. Nah, setelah itu apa? Setelah itu apa kita akan lakukan? Sesungguhnya kita akan mati. Ya, semua kegiatan dunia akan stop. Dan apa yang kita harus lakukan dan kita persiapkan, yaitu kehidupan kekal. Kehidupan kekal kita di surga. Apakah saudara sudah punya kepastian? Ya, kalau you punya kepastian, sudah selamat terima Tuhan Yesus. Ini saatnya engkau dikatakan memberitakan Injil dan mendoakan supaya keluargamu, engkau harus bersaksi buat mereka. Dan supaya mereka diselamatkan. Adik-adikmu, bahkan orang tuamu, bahkan anak-anakmu. Ini semua untuk kita semua kita tahu. Firman Tuhan adalah kebahagiaan yang luar biasa. Ketika kita percaya ada janji Tuhan, ada perkenanan Tuhan, setiap kita bisa pasti masuk surga. Itu percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, syaratnya yang kedua. Syarat untuk supaya kita mendapat kebahagiaan, kehidupan kekal di surga, syaratnya kedua percaya Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya akulah jalan, kata Tuhan Yesus, kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, tidak ada seorang pun percaya dikatakan dapat masuk kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan seluruhnya keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun di bawah kolong langit. Sebab hanya satu nama Yesus yang bisa menyelamatkan setiap kita, keluarga kita. Percaya, syaratnya percaya. Percaya, beriman dan bertobat. Itu adalah satu hal yang rangkaian kita harus tahu. Kita harus tahu bahwa sesungguhnya syarat ini harus dipenuhi. Apakah kita ke gereja cukup? Tidak cukup. Ibadah saja tidak cukup. Iman, percaya, syarat dalam hati yang harus dikatakan menjadi persyaratan buat kita bisa diselamatkan. Buat Anda yang belum diselamatkan hari ini yang masih ikut ibadah, entah anak-anak, teens, remaja, pemuda, dan orang tua, percaya pada Dia. Terima Tuhan Yesus hari ini dan kau akan diselamatkan. Dan setelah itu doakan teman-temanmu, ya, keluargamu. Nah, ada persyaratan, ada kebahagiaan dijanjikan, selamat. Yang kedua, syaratnya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana? Bukan hanya kitakah? Tidak, sesuai dengan tema ini. Bukan hanya kita selamatkan, tapi seluruh keluarga kita. Ya, janji Tuhan kepada kepala penjara yang waktu itu Rasul Paulus dan Silas sedang melayani. Ketika dia mengusir setan seorang petenung, rupanya mereka dipenjarakan karena difitnah apa? Difitnah mengacau kota. Padahal mereka mengusir setan roh penenung sehingga pemilik atau tuan dari penenung itu menjebloskan ke penjara dengan fitnahan tanpa diadili. Ya, bahwa dia katanya mengacau kota. Padahal peristiwa terjadi waktu itu adalah ketika mata pencarian si tukang tenung, tukang dukun itu, yang peramal itu habis. Karena banyak orang percaya kepada Rasul Paulus dan kepada Tuhan. Nah, ketika itu, ketika mereka di penjara, mereka bernyanyi, Paulus dan Silas. Mereka bernyanyi dan menaikkan pujian, penjara itu terbuka. Sehingga semua tawanan keluar. Kepala penjara takut mau bunuh diri, dia pikir semua sudah lari. Tapi tidak. Ya, tetapi tidak, kepala penjara itu. Apa yang haruslah aku lakukan supaya aku selamat? Dia pertanyaan kepala penjara itu kepada Tuhan Yesus, kepada Rasul Paulus. Dia katakan apa? Percayalah kepada Yesus, engkau akan selamat. Ini harus janji, bukan hanya kepercayaan kepala penjara itu percaya, tapi seluruh rumah. Setelah itu, apa yang mereka lakukan supaya percaya? Nah, kepala penjara itu mengajar ajaran Kristus kepada seisi rumahnya dalam Kisah Rasul 16 ayat 32. Ya, mereka mengajar seluruh keluarga kepala penjara itu. Akhirnya apa? Mereka terima Tuhan Yesus. Jadi yang keempat adalah bagaimana keluarga kita diselamatkan? Ceritakan, kabarkan Injil, beritakan firman Tuhan, apa yang kau dapat. Ajak mereka nonton link atau YouTube maupun mereka ibadah. Ajak mereka untuk belajar firman Tuhan dan sharing kebenaran, dan supaya mereka bisa ikut ibadah, setel TV untuk mereka, dan bahkan banyak hal yang kita lakukan. Percaya, mereka harus diberitakan supaya percaya. Kalau tidak diberitakan, kalau tidak diajak, maka mereka sulit percaya keluarga kita. Mulai sekarang, hari ini, ajaklah saudara-saudaramu. Kalau engkau kids, ajak kakakmu dan orang tuamu. Kalau engkau orang tua, ajaklah anakmu. Kalau engkau youth dan teen, ajak adikmu dan keluargamu, orang tuamu. Ajak mereka, sebar link tiap hari. Untuk link ibadah ini, untuk datang kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa firman Tuhan kalau kita lakukan ini tidak perlu, mungkin membutuhkan waktu bukan sehari 2 hari.
Tapi mungkin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 10, 20 tahun. Satu saat kita pegang janji Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Dan kau akan selamat. Kau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus katakan melalui kepala penjara. Bahwa ketika kita percaya bahwa keluarga kita pun bisa diselamatkan. Bahkan keluarga besar kita. Ya, keluarga besar kita bisa diselamatkan. Untuk itu ini adalah satu tugas kita. Semua anak-anak, kids, youth, teens, dan juga orang tua, adults. Nah, ini satu kesempatan bagaimana kita sungguh-sungguh bisa percaya. Dan bagaimana akhirnya yang kelima. Apa yang terjadi? Keluarga diselamatkan setelah percaya cukup? Tidak. Mereka dibaptiskan. Seluruh keluarga itu dibaptiskan. Nah, hari ini kita mengucap syukur. Selama setahun kita sudah membaptiskan sampai 4 kali. 4 kali. Dan akan ada kelas berikutnya. Ya, silakan mulai minggu ini sudah ada kelas. Dikatakan setiap minggu sore atau daftar kepada pengurus yang ada. Katakan, saya mau dibaptiskan. Saya mau sungguh percaya Tuhan Yesus. Atau keluargamu, adikmu, kakakmu, atau orang tuamu. Ini ada kesempatan. Seperti keluarga penjara ini, kepala penjara ini. Mereka seisi rumah percaya dan dibaptiskan. Perlukah? Sangat perlu dibaptiskan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun dia dibaptiskan menjadi teladan kita. Apa yang terjadi? Apakah pembaptisan itu perlu? Sangat perlu. Ya, bukan hanya percaya saja, bukan hanya terima Tuhan Yesus, saya nggak perlu dibaptis. Tidak, Tuhan Yesus menjadi teladan. Ketika Tuhan Yesus melakukan itu, dia minta dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Apa yang terjadi? Yohanes Pembaptis takut. Jangan, bukan aku yang membaptiskan. Sebaliknya kau harus membaptiskan. Tidak, Yesus kata, lakukan. Karena ini perintah. Apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus dibaptiskan? Langit terbuka, ada turun burung merpati. Tuhan berkenan dengan suara, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Luar biasa, Tuhan Yesus sangat dikasih Bapa karena taat akan firman. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, kalau engkau mau taat, mau berkenan di hadapan Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ya, percaya, injili teman-temanmu, keluargamu, bahkan kau dibaptiskan. Kalau yang belum, saatnya segera, karena waktu kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu seberapa banyak, selama lama kita bisa hidup. Sesungguhnya semua adalah kasih karunia Tuhan. Ya, maukah engkau dan seisi rumahmu dibaptiskan? Yang pertama tadi firman Tuhan katakan adalah kita sungguh-sungguh tahu. Ketika kita tahu ada satu kebahagiaan yang dijanjikan. Ketika keluarga kita diselamatkan, bukan hanya kita dan keluarga kita seluruhnya bisa masuk surga. Jaminan, yes, pasti. Bukan moga-moga. Kalau engkau sungguh beriman dan percaya, ada jaminan luar biasa kebahagiaan, yaitu surga. Kebahagiaan yang pasti di dalam surga. Yang kedua, syaratnya apa? Syaratnya percaya Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus. Minta ampun segala dosamu, menyesali dosamu, apa yang kau lakukan, dan percaya kepada Dia dan beriman. Undang Tuhan Yesus masuk dalam hatimu. Maka engkau akan diselamatkan. Engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Kita semua akan diselamatkan. Yang ketiga, kalau sungguhnya kita harus tahu keselamatan ini berlaku bukan hanya untuk kamu yang sedang ibadah hari ini. Mungkin kau sendiri, tidak ada adik, ada kakak, atau tidak ada orang tua. Hari ini saatnya engkau bersaksi, engkau untuk dikatakan, pegang, doakan terus. Supaya orang seisi rumahmu diselamatkan. Mulai berdoa saat ini, mulai sungguh-sungguh yakin bahwa keluargamu akan diselamatkan. Yang keempat, sesungguhnya kita harus dikatakan mengajarkan jalan Kristus. Ketika kepala penjara itu percaya, dia tidak diam saja dan orang otomatis sisi rumahnya selamat. Tidak, dia ajarkan firman Tuhan dan kepada seluruh keluarganya. Ya, kalau kau sudah percaya, bersaksilah kepada adikmu, bersaksilah kepada orang tuamu, anak-anak, bersaksilah kepada kakakmu, kepada orang tuamu, supaya mereka dengar firman Tuhan dipercaya. Ini tugas kita, supaya keluarga kita perlu diselamatkan. Dan bahkan yang terakhir, bahwa kepala penjara keluarga dibaptiskan. Mereka dibaptis. Sudah kan kau dibaptis? Kalau belum, ambil keputusan. Yang belum terima Tuhan Yesus, inilah saatnya engkau percaya. Yang belum dibaptis, saatnya hari ini, dan komitmenmu untuk dibaptiskan. Dan komitmenmu untuk membawa seluruh isi keluargamu untuk diselamatkan, dibaptiskan. Ada janji yang istimewa. Maukah engkau? Biarkan keluargamu diselamatkan. Ya, keluarga. Satu cerita, Santo Agustinus, seorang pemuda yang hidupnya dalam kegelapan. Dia hidup mabuk-mabukan, berjudi, dan macam dosa yang dikatakan dia lakukan. Sedangkan ibunya, Monica namanya, dia berdoa
dia berdoa untuk anaknya. Anaknya itu setiap kali bahkan pulang malam, pulang pagi, mabuk, dan kehidupannya adalah kehidupan gelap. Monica seorang ibu, dia berdoa untuk anaknya Agustinus. Agustinus akhirnya saudara, tiba saatnya, satu saat dia mendengar firman Tuhan dan dia bertobat. Dia menjadi bapak gereja, seorang tokoh yang terkenal pada zaman yang dikatakan zaman perjanjian baru. Kita tahu Tuhan bekerja ketika doa-doa kita. Maukah engkau mulai berdoa sungguh-sungguh untuk keluargamu, adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu? Ya, saatnya ketika waktunya Tuhan akan keluargamu akan selamat. Mungkin keras, mungkin kau ditolak, mungkin perlu berlama-lama. Tapi ingat janji Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus. Engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau janji firman-Mu Tuhan luar biasa, bahwa ada kebahagiaan, ada janji Tuhan, kehidupan kekal yang pasti Engkau berikan ketika kami percaya. Tuhan berikan setiap kami sungguh-sungguh memegang, mengalami janji. Setiap keluarga boleh mengalami keselamatan, pemulihan, dapat keluarga disatukan kembali bersama-sama di ibadah di dalam rumah-Mu ini di Gereja Baptis Eklesia. Berkati Tuhan setiap anak-anak, berkati setiap remaja, setiap pemuda, bahkan orang tua, supaya mereka Tuhan membawa keluarganya, memberikan kesaksian kepada keluarganya, bahkan bersaksi, mendoakan dengan sungguh-sungguh supaya seluruh keluarga bisa diselamatkan. Tuhan, kami percaya Engkau sedang bekerja kepada anak-anak, Engkau bekerja kepada remaja, pada pemuda dan bapak-bapak, ibu-ibu. Tuhan, kami percaya mereka melalui ibadah online ini, mereka boleh sungguh percaya. Yang belum percaya, Tuhan biarkan mereka percaya. Yang belum dibaptiskan, Engkau Tuhan jamah supaya mereka boleh dibaptiskan dan membawa keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kalau hari ini engkau mau terima Tuhan Yesus, kontak kepada pengurus. Kau percaya Tuhan Yesus dan kau mau siap belajar untuk dalam kelas. Mulai hari ini akan ada kelas baru untuk pembaptisan bulan Januari. Kalau engkau mau dibaptiskan dan juga sungguh-sungguh dan mengajak keluargamu, hayo ajak. Sebar link untuk ibadah, bahkan bersaksi. Ajarkan firman Tuhan, belajar sungguh-sungguh, pakai waktumu dan berdoa terus. Mari, saat Tuhan akan memberkatimu, engkau dan sisi rumahmu akan diselamatkan. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian. Sekarang kita akan masuk ke doa syafaat. Yuk aku ajak kita semua, kita sama-sama bersatu hati berdoa untuk setiap pokok doa. Karena ketika kita satu hati bersama berdoa, di situ kuasa doa nyata. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini kalau kami boleh beribadah bersama di GBI Eklesia. Kami terus berdoa untuk rumah ini Bapak. Terima kasih kalau kau izinkan rumah ini menjadi tempat di mana kami bisa tertanam Bapak. Kami berdoa untuk setiap anggota gereja Bapak, mulai dari Pak Teddy, Gembala Sidang, biar Engkau yang pimpin dia, Engkau yang berikan hikmat Bapak dalam memimpin gereja ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Bapak, enggak terluput satupun, biar setiap orang yang tertanam di gereja ini, kami boleh bertumbuh Bapak di rumah ini. Kami berdoa biar apapun yang menjadi kesulitan mereka saat ini, biar Engkau yang menjadi solusinya, biar Engkau yang tunjukkan jalannya Bapak. Kami berdoa untuk setiap jemaat Eklesia, biar setiap dari kami Engkau pakai Bapak, dimanapun kami letakkan, di marketplace, mungkin di kuliah atau dimanapun Kau taruh setiap kami, Kau pakai Bapak. Aku berdoa untuk setiap keluarga Bapak di tengah pandemi ini, biar perlindungan hanya datang dari Engkau. Apapun yang terjadi Bapak, kami tahu Engkau yang jaga setiap dari kami. Kami berdoa Bapak untuk yang mungkin mengalami sakit penyakit, yang gak fit badannya, kami declare kesembuhan. Kami berdoa biar ada spiritual healing yang datang dari Engkau Bapak. Kami berdoa juga mungkin untuk yang mengalami kesulitan finansial. Aku berdoa biar di tengah struggle yang mereka alami Bapak, biar Engkau yang jadi solusinya, Engkau yang bekerja Bapak dalam kehidupan mereka. Kau jaga setiap jemaat Eklesia Bapak, siapapun itu Bapak, biar Engkau yang tunjukkan siapa Engkau. Kami juga gak lupa berdoa untuk bangsa kami Indonesia, kota kami Jakarta Bapak. Kami berdoa untuk setiap pemimpin Bapak, untuk Bapak Jokowi, untuk Bapak Anies sebagai gubernur, biar Engkau yang pakai setiap orang-orang yang memerintah di pemerintahan Bapak, biar Engkau yang tunjukkan Your glory over them Lord.
Biar Engkau yang pimpin Bapa, Kau pakai bangsa Indonesia Bapa. Mungkin sekarang kami sedang berada di tengah pandemi COVID-19, but Lord, kami mau speak healing, speak blessing Bapa over our country. Biar kami boleh lewat dari pandemi ini even more, keluar sebagai bangsa yang lebih kuat lagi Bapa. Kami percaya Engkau saja yang bekerja. Kami percaya hanya tangan-Mu yang bisa mengeluarkan kami dari season ini Bapa. Terima kasih Bapa, berdoa juga untuk setiap orang yang ada di Indonesia, di Jakarta, di setiap provinsi Bapa. Kami berdoa biar ada orang-orang yang kembali dipulihkan Bapa, ada orang-orang yang kembali mengenal Engkau, ada orang-orang yang kembali ke Bapa, diselamatkan Bapa. Kami berdoa biar bangsa kami boleh Kau selamatkan. Kami berdoa biar ada kebangkitan rohani di bangsa kami Indonesia Bapa. Kami berdoa semuanya kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman, mungkin sebentar kita akan masuk ke sesi offering message. Tapi sebelum itu, mungkin tim multimedia boleh sambil tampilkan barcode atau nomor rekening yang bisa ditransfer atas nama GBI Ecclesia, di mana Bapak Ibu Saudara bisa langsung memberikan persembahan karena kita online. Jadi persembahan bisa dilakukan melalui bank transfer. Nah, aku mau sedikit sharing dari firman Tuhan. Mungkin aku ajak Bapak Ibu Saudara di rumah kalau bisa buka Alkitabnya di rumah. Yuk kita sama-sama buka dari 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-7 sampai 16. Mungkin aku kasih waktu sekitar 30 detik ke depan untuk Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitabnya di rumah. Judulnya Janda di Sarfat. Mungkin aku bacain buat Bapak Ibu Saudara di rumah. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan membuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu Saudara dan teman-teman sekalian, satu hal yang aku belajar dari janda di Sarfat ini, dia memberi dari kekurangannya. Mungkin bukan soal jumlahnya, seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa rela kita memberi. Dan seperti yang dikatakan di firman Tuhan, dia hanya punya dia bahkan tidak punya roti, dia hanya punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi ketika di firman Tuhan ini dikatakan janda di Sarfat itu melakukan apa yang Elia katakan ketika dia berikan kepada Elia, maka outputnya apa? Ketika dia berikan itu, minyak dan juga tepung itu tidak habis-habisnya. Dan satu hal soal pemberian, soal kita memberi kepada Tuhan, memberi adalah act of faith, adalah deklarasi kita bahwa Tuhan sendiri adalah sumber berkat dari kita. Dalam segala hal yang kita lakukan, dialah yang menjadi source of everything. Jadi ketika kita memberi, kita sedang mendeklar, kita sedang act of faith bahwa Tuhanlah yang menjadi provider dalam setiap kehidupan kita.
yang dikatakan di ayat yang ke-14, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Ketika kita declare bahwa Tuhanlah sumber berkat kita, it means source kita itu nggak terbatas, Bapak Ibu Saudara teman-teman, karena semuanya berasal dari Tuhan. Dan yang terakhir, outputnya adalah dialah source of blessing itu sendiri. Di ayat yang terakhir di 16 dikatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyaknya dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Yuk aku ajak kita semua, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman, bukan soal nominalnya seberapa besarnya, tapi yuk kita sama-sama belajar untuk memberi, untuk mendeklar. Ketika kita give, kita kasih offering message, di situ kita declare bahwa Tuhanlah provider dalam kehidupan kita. Oke, mungkin selamat memberi Bapak Ibu Saudara dan teman-teman. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di penghujung ibadah kita, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita diberkati Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan, jemaat kasih Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Ialah anugerah Tuhan Yesus, kasih daripada Bapa di surga, persekutuan, penghiburan, kekuatan Roh Kudus menjadi kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Kristus datang untuk kedua kalinya. Biarlah setiap orang yang percaya boleh selamatkan, boleh mengambil inisiatif hari ini. Tuhan berkati menjadi anak-anak Tuhan, dimeteraikan dan dibaptiskan. Di dalam nama Yesus semua percaya katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati, sampai jumpa lagi.